materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Clarice Francisca sebagai moderator. Saya Nadira Anjani. Saya Dini. Baik, sebelum kita mulai materi kami ingin berterima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Rizka Damayanti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi pertama kami yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Nadira. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Akuntansi berkembang sejak zaman kuno untuk pencatatan keuangan pada abad ke-15. Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan yang menjadi dasar akuntansi modern. Revolusi industri mendorong standar seperti GAAP dan juga IFRS. Kini, digitalisasi semakin mempermudah pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara efisien. Selanjutnya, itu ada sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami evolusi yang panjang sejak pertama kali diperkenalkan dalam bentuk sederhana, sehingga mencapai bentuk yang kompleks seperti yang dikenal saat ini. Perkembangan akuntansi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa periode utama, yaitu era kuno, era abad pertengahan, dan era revolusi industri, era modern, dan juga era digital. Selanjutnya itu ada periode utama. Yang pertama ada era kuno. Sejak 3000 sebelum Masehi, peradaban Mesopotamia telah mencatat transaksi ekonomi pada lempengan tanah liat Mesir kuno dan Romawi. Kemudian mengembangkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur. Bangsa Romawi bahkan menerapkan prinsip dasar akuntansi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara demi efisiensi keuangan pemerintahan. Selanjutnya ada era abad pertengahan. Pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan pembukuan berpasangan dalam karyanya Summa de Arithmetica 1494. Sistem ini mencatat transaksi dalam dua akun debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan keuangan. Konsep ini menjadi dasar akuntansi modern, memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan juga sistematis. Yang terakhir ada era revolusi industri. Revolusi industri pada abad ke-18 dan juga abad ke-19 membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan juga ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar mulai berkembang pesat dan dengan meningkatnya skala produksi serta transaksi keuangan. Kebutuhan akan pencatatan yang lebih terstruktur dan semakin mendesak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, saya akan menjelaskan periode utama kembali, yaitu yang pertama ada era modern. Memasuki abad ke-21, teknologi digital mengubah akuntansi dengan berbagai inovasi. Perangkat lunak seperti SAP dan QuickBooks memungkinkan pencatatan otomatis. ERP mengintegrasikan keuangan dan operasional bisnis. Sedangkan AI mempercepat analisis data, sementara blockchain meningkatkan transparansi. Perkembangan ini meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Terakhir adalah era digital. Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor teknologi seperti AI dan ERP. Meningkatkan efisiensi pencatatan, regulasi seperti IFRS, GAAP, dan PSAK. Memastikan standar akuntansi globalisasi mendorong keseragaman laporan keuangan, pasar modal, menuntut transparansi, sementara perubahan sosial, ekonomi, dan model bisnis terus mengadaptasi sistem akuntansi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini membentuk sistem akuntansi yang terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti SAP, Oracle, AI, dan ML meningkatkan efisiensi dan akurasi akuntansi dengan pencatatan otomatis dan analisis data real time. Yang kedua ada regulasi dan standarisasi. Regulasi seperti IFRS, GAAP, dan PSAK membentuk sistem akuntansi global, memastikan konsistensi, auditabilitas, dan kesesuaian dengan kondisi bisnis tiap negara. Yang terakhir ada globalisasi ekonomi. Globalisasi mendorong standarisasi akuntansi agar laporan keuangan perusahaan multinasional dapat dibandingkan secara internasional. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan akuntansi yang selanjutnya ada perkembangan pasar modal, meningkatkan investasi di pasar modal menurut akuntansi yang transparan dan andal agar investor dapat mengambil keputusan yang tepat.
Perubahan sosial dan ekonomi juga. Dinamika sosial dan ekonomi seperti krisis atau pandemi mendorong akuntansi beradaptasi dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Yang terakhir, perubahan model bisnis. Transformasi digital dalam e-commerce mengubah model bisnis, membuat sistem keuangan lebih kompleks dengan transaksi virtual dan penggunaan cryptocurrency. Oke, selanjutnya akan dibacakan lagi oleh rekan saya, Siska Francisca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan akuntansi terhadap dunia bisnis dan ekonomi. Yang pertama, ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi yang ketat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan, seperti setelah skandal Enron 2001 yang mendorong lainnya Sarbanes-Oxley Act. Yang kedua, ada membantu pengambilan keputusan strategi. Akuntansi membantu manajemen dalam keputusan strategis seperti investasi, analisis profitabilitas, efisiensi operasional, dan strategi anggaran. Yang selanjutnya ada mempermudah kepatuhan terhadap regulasi. Sistem akuntansi yang canggih membantu perusahaan mematuhi regulasi perpajakan dan standar akuntansi serta menghindari sanksi keuangan. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi akuntansi mengotomatisasi tugas administratif, mengurangi beban kerja manual, dan memungkinkan fokus pada strategi bisnis inovatif. Dan yang terakhir, ada mendukung stabilitas ekonomi. Akuntansi mendukung kebijakan ekonomi dengan menyediakan data keuangan akurat untuk keputusan fiskal dan moneter yang menjaga stabilitas negara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah akuntansi berkembang dari pencatatan transaksi sederhana hingga menjadi alat strategis dalam bisnis dan pemerintahan. Faktor utama seperti teknologi, regulasi, dan globalisasi mendorong transformasi ini. AI, blockchain, dan cloud accounting meningkatkan efisiensi dan transparansi. Adaptasi terhadap perkembangan ini penting untuk mendukung stabilitas ekonomi global. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.